sudah kelihatan, tolong mikrofonnya dimatikan. Kita akan mulai. Ayo mikrofon semua. Mikrofonnya dimatikan semua, tapi kameranya tetap diaktifkan ya. Oke, kita mulai materinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, untuk Anda semua, mungkin kata-kata bilangan bulat adalah hal yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Kenapa? Karena sudah dipelajari ya di sekolah dasar berbagai macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan real, terus ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Kemudian ada bilangan prima. Nah, untuk hari ini dari seluruh semua bilangan yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat. Nah, oke, kita masuk pertama bilangan asli, bilangan cacah, dan garis bilangan. Jadi kita akan mengenal terlebih dahulu sebelum masuk bulat itu adalah kita akan mengingat kembali bilangan asli itu seperti apa, kemudian bilangan cacah seperti apa, sehingga kita bisa membentuk suatu garis bilangan atau interval bilangan. Oke. Nah, bilangan asli itu biasanya dinyatakan dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, ini adalah garis bilangan asli. Nah, ini adalah garis bilangan asli. Nah, garis bilangan asli ini terbagi menjadi dua, di mana dibatasi oleh nilai 0. Nah, kalau dia ke kanan, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini sampai nilai tidak terhingga. Nah, inilah yang dikatakan dengan bilangan asli. Kemudian, bagaimana yang dikatakan dengan bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, bilangan cacah itu adalah gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Jadi, tadi dimulai dari 1, sekarang dimulai dari 0 sampai dengan nilai tak terhingga. Oke. Nah, pada garis bilangan tampak bahwa urutan bilangan cacah menunjukkan dengan titik-titik yang berjarak sama. Jadi titik-titiknya ini jaraknya 1, 1, 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, nilai ini jika semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitu kebalikannya, jika nilainya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Oke. Kemudian kita lihat nih, jika pada garis bilangan cacah dari 0 diperpanjang ke kiri, maka diperoleh bilangan-bilangan yang kurang dari 0. Coba kita ingat-ingat, seperti termometer. Termometer itu kan terbagi menjadi dua. Nah, semakin ke atas termometer itu nilainya semakin positif, semakin tinggi. Jika dia semakin ke bawah, dimulai dari 0 ke bawah, maka nilainya atau titik bekunya itu semakin besar. Maka dari itu kalau ada termometer, jika menunjukkan nilai 0, maka dia akan menjadi beku. Semakin ke bawah, maka titik bekunya semakin keras. Nah, itu salah satu aplikasi dari garis bilangan. Oke, coba kita perhatikan garis bilangan ini. Garis bilangan ini terdiri menjadi dua. Jadi, bilangan di sebelah kanan nilai 0, yaitu 1, 2, 3, dan 4, merupakan bilangan asli. Jadi ini kan tadi adalah bilangan asli. Nah, ini juga dikatakan dengan selain bilangan asli juga disebut dengan bilangan bulat positif. Jadi ini adalah bilangan bulat positif. Dengan kata lain adalah himpunan bilangan positif. Himpunan itu berarti anggotanya adalah semua himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli.
Kemudian kalau kita lihat yang sebelah kiri dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, negatif atau minus ya, itu sama saja. Nah, ini dikatakan dengan himpunan bilangan bulat negatif. Jadi dibatasi oleh nilai 0. Jadi sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Oke, kalau pada bidang kartesius, ini pernah kita pelajari waktu SD ya. Kalau nilainya ke atas, ini nilainya, kemudian jika nilainya ke kanan, itu juga nilainya positif. Kemudian jika dia ke bawah, itu nilainya negatif. Kemudian jika dia ke kiri, itu juga negatif. Oke, coba diaktifin bentar speakernya, apa mikrofonnya. Kira-kira penjelasan tadi auretnya bisa dilihat atau jelas? Halo, tadi coretan-coretan Pak warna merah itu di materinya jelas? Jelas. Kalau begitu, kan mikrofonnya lagi, kita lanjut. Mikrofonnya dinonaktifkan lagi, kita akan lanjutkan lagi materinya. Oke, nah jadi bilangan bulat itu ada dua ya, jadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, oke, bilangan bulat itu biasanya lambangnya diberi dengan huruf huruf T. Jadi B itulah himpunan bilangan bulat. Kalau bilangan asli biasanya dilambangkan dengan huruf N. Oke. Nah, bila diketahui nilai C itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan nilai A itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, ini artinya semakin tinggi bilangan negatifnya, artinya nilainya rendah. Jadi kalau bilangan bulat itu, nilai yang dikatakan semakin besar adalah apabila nilainya mengarah ke kanan. Jadi kalau nilainya mengarah ke kiri, itu bilangnya semakin kecil. Contoh seperti ini. Negatif 1 dengan negatif 3 ini, walaupun angka 3 ini lebih besar dibandingkan angka 1, tetapi nilai negatif 3 itu lebih rendah dibandingkan nilai negatif 1. Kenapa? Karena nilai negatif itu arahnya lebih condong ke arah kiri. Artinya semakin besar bilangan negatif, maka nilai bilangan itu semakin kecil. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jadi yang tadi ada himpunan bilangan C dan himpunan bilangan A. Himpunan bilangan C ini adalah bilangan cacat, ini adalah bilangan bulat negatif. Oke, 0 itu bukan termasuk himpunan bilangan, itu adalah bilangan tersendiri ya. Nah, maka gabungan himpunan C dan himpunan A itu adalah kita gabungan aja, berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Semakin beda ya. Jadi kalau nilai positif semakin ke kanan angkanya semakin besar, itu semakin tinggi. Kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil, kebalikan. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Nah, jadi B itu adalah himpunan bilangan bulat. Nah, ini adalah namanya garis bilangan dari bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat nih, tampak pada garis bilangan bulat berikut. Jika letak suatu bilangan semakin ke kanan, maka nilai bilangan itu semakin besar. Tadi Bapak bilang kan, kalau nilainya semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Toh, 4 di sebelah kanan negatif 1, maka karena 4 ini adalah posisi sebelah kanan, ini negatif 1, maka otomatis 4 ini lebih besar pada negatif 1. Negatif 3 di sebelah kanan negatif 5, maka negatif 3 lebih besar pada negatif 5. Nah, ini mau bilang, walaupun 5 ini lebih besar angkanya, tetapi karena negatif 5 itu adalah semakin ke kiri, maka nilainya negatif 5 itu bukan besar, tapi lebih kecil. Jadi nilai negatif 3 ini lebih besar dibandingkan negatif 5. Karena kalau pada bilangan bulat negatif,
semakin ke kiri walaupun angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Oke, yang kedua, jika letak suatu bilangan semakin ke kiri, maka nilai bilangan itu semakin kecil. Benar kan pernyataannya? Oke. 2 itu di sebelah kiri 5, maka 2 lebih kecil dibandingkan 5. Coba kita lihat. Kan 2 ini lebih duluan dibandingkan dengan angka 5. Ini kan lebih kiri, maka 2 lebih kecil daripada 5. Kemudian negatif 4 di sebelah kiri 1, maka negatif 4 itu lebih kecil dari 1. Coba kita lihat nih, negatif 4 di sini ya, posisinya. Nah, kan lebih di sebelah kiri dibandingkan angka 1 kan. Angka 1 ini lebih ke kanan 0. Nah, atau dengan kata negatif itu pasti lebih kecil daripada bilangan positif. Oke. Jadi bilangan negatif itu lebih kecil dibandingkan dengan bilangan positif. Jadi apa kesimpulannya? Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku A akan lebih besar dari B bila A itu terletak di sebelah kanan B. C lebih kecil daripada B apabila C terletak di sebelah kiri B. Oke, jadi ini adalah konsep yang perlu diingat dalam bilangan bulat. Oke. Nah, ini ada contoh lagi dalam termometer juga kan tadi sudah kita bahas. Semakin ke bawah nilainya semakin negatif, semakin ke atas nilainya semakin positif. Oke. Nah, kita lihat ini sistem koordinat kartesius. Nah, ini gabungan dari bilangan bulat positif dan negatif, di mana di sini terdiri dari dua garis bilangan. Ada yang bersifat vertikal, jadi nilai Y ini adalah nilai vertikal. Oke, sedangkan nilai X ini adalah nilai horizontal. Oke, nah karena nilai Y ini dan nilai X ini, jadi ini disebut dengan koordinat, selain dikatakan dengan garis vertikal, ini juga disebut dengan ordinat. Ordinat. Nah, sedangkan garis X ini garis bilangan yang pada sumbu X itu disebut dengan garis horizontal, atau dengan kata lain ini juga disebut dengan namanya aksis. Oke, jadi ini ya, ini kan sudah pernah ketemu di SD. Jadi kalau di kanan nilainya positif, terus ke atas juga positif, kalau di atas kiri negatif, kalau di bawah juga negatif. Oke, nah ini kemarin soal-soal yang udah dikerjakan ya. Coba kita sama-sama bahas. Soal nomor 1 kemarin kita skip ya, karena gambarnya ini kurang jelas ternyata kemarin ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Apa artinya bila suhu dinyatakan sebagai berikut nih? Yang pertama, jika dia 11 derajat, kemudian 25 derajat, yang C negatif 4 derajat, yang D negatif 18 derajat. Ini artinya sama dengan soal yang ini tadi. Nih. Letak sekitar gempa bumi bukan dari permukaan laut. Sebuah perahu terletak pada ini tadi. Meternya. Perbesaran suhu yang betul di atas kemudian ditemukan yang bilangan dan suhu di bawah bukan yang bilangan. Ini apa? Kalau yang untuk soal nomor 2 ini 11 derajat artinya nilainya itu adalah di atas 11 derajat di atas titik beku. Kalau ini adalah 25 derajat di atas titik beku. Kalau ini negatif 4 derajat di bawah titik beku. Kalau yang D ini jawabannya adalah negatif 18 derajat bawah titik beku. Oke. Terus
Kemudian nih, bagaimana kita menulis suhu berikut ini? 8 derajat di atas 0 derajat, 2 derajat di atas 0 derajat. Berarti ini adalah 8 derajat di atas titik beku, dan ini adalah 2 derajat di atas titik beku. Oke, atau misalnya yang dibuat suhunya, kita bisa gunakan materialnya, adalah ini 0 derajat, terus ini adalah tentang ini bisa nilainya 2, atau juga kita bisa menggunakan garis bilangannya mendatar saja. Tinggal pilih, berarti ini 2, terus ini 8. Ini 2-nya dan 8 itu di atas titik beku dari suatu suhu. Oke. Terus soal 6. Susunlah bilangan-bilangan berikut menurut urutan naik. Artinya berarti dari kecil ke besar. Kalau yang A ini berarti dari kecilnya, kita ambil yang kecil. Berarti nih, negatif 10, terus negatif 6, negatif 5, negatif 2, negatif 1, 0, terus kita tulis angkanya lagi 2, nih 2, 4, 7, 8, 10, 15. Oke, kita tulis ini. Jadi kalau dari kecil itu ambil bilangan negatifnya yang paling besar, kemudian urutkan bilangan negatifnya sampai yang terkecil, kemudian angka, kalau ada angka 0 di nolnya, kemudian baru angka bilangan asli 1 dan seterusnya. Begitu juga yang B ini ya, berarti kalau yang terbesar dulu angka negatifnya yaitu negatif 10, kemudian negatif 9, kan dari yang terkecil. Kalau naik berarti dari kecil sampai besar. Negatif 8, oke, terus baru negatif 4, nah baru kita masuk angka positifnya 2, 3, 5, 13, ke 15. Oke ya. Oke. Ini susunlah bilangan-bilangan berikut menurut urutan turun. Berarti kalau urutan turun bagaimana? Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Ya, ada yang bisa jawab? Kalau turun dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Besar. Ada yang bisa jawab? Gimana? Untuk soal nomor 7 ini, urutan turun berarti dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Kecil. Besar kecil Ustaz. Oke, besar ke? Kecil. Oke. Berarti kalau dari besar ke kecil, berarti yang paling besar berapa di sini? Jadi 10, terus 8, 7, 6, 1, 0, terus negatif 2, negatif 4, negatif 10, dan negatif 20. Oke, kalau soal nomor B, mana yang terlebih dahulu? 13. Oke, 13. Terus berapa lagi? 12. Oke, 12. Ada lagi? 5. 7. 7 dulu enggak? 5. Terus 5. Terus 3. Oke, terus oke, 0. Bapak tanya, 0 dengan negatif 13 itu mana yang lebih besar? 0. Oke, 0. Karena lebih besar ya. Oke, berarti 0. Kemudian dilanjutkan dengan negatif 8. Negatif 8 dulu.
terus negatif Min 9. negatif Negatif 9, 9. negatif 11, baru negatif 3. Jelaskan dari tinggi ke rendah. Negatif 8-nya lebih duluan dibandingkan negatif 9. Artinya negatif 8 lebih besar negatif 9. Negatif 9 lebih besar dibandingkan negatif 11. Negatif 11 lebih besar dibandingkan negatif 13. Oke. Oke, nomor 8. Dari tiap-tiap pasangan suhu di bawah ini, sebutkan suhu yang lebih tinggi. Yang itu mana yang lebih tinggi? Yang A. 20 derajat atau 40 derajat yang lebih tinggi? 10. Berapa? 40. Oke, 40 ya, yang lebih tinggi ya. Oke, soal nomor B, mana yang lebih tinggi? Negatif 5 derajat atau negatif 40 derajat? 5. Oke, negatif 5 derajat. Oke, yang C. Yang C mana lebih tinggi? 20. Oke, 20. Kalau yang D lebih tinggi? Negatif 5. Negatif 5 atau negatif 40? Min 5. Oke, negatif 5. Oke. Berarti sudah tahu ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Oke, untuk soal terakhir, soal nomor 9. Hitunglah suhu akhir bila terjadi perubahan sebagai berikut. Oke, perubahan 10 derajat dari negatif 8 derajat. Berapa suhu akhirnya? 2 derajat Celcius. Oke, 2 derajat Celcius. Oke, ini 2 derajat. 2 derajat, Ustaz. Kalau B, perubahan dari negatif 5 derajat dari 5 derajat ini berapa? 0. 0 derajat. Oke, 0 derajat. 0 derajat Celcius. Kalau yang C berapa? Perubahan dari 2 dari 34 derajat. 34 derajat, Ustaz. Oke, 34 derajat. 30 derajat. 30 derajat. 30 derajat. Yang terakhir, perubahan dari 3 derajat. Negatif 6 atau 0? Negatif 6. Negatif 6, Ustaz. Negatif 6 atau 0? 0. Negatif 6. Negatif 6. Oke, jadi negatif 6 ya, bukan 0. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ustaz. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang ingin bertanya? Kalau Bapak lihat dulu komentarnya, ada yang mau bertanya nggak ada di sini? Oke. Kalau suaranya kurang jelas, mungkin jaringannya ya. Oke. Oke, untuk hari ini materinya cukup dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan mungkin nanti 3 atau 4 kali pertemuan lagi baru kita tatap muka lagi ya. Dipelajari materi-materi yang Bapak kirimkan dari Classroom. Jika nanti ada kesulitan di dalam mengerjakannya atau dalam memahaminya, nanti boleh dituliskan dalam komentarnya ya, komentar pribadi atau komentar di yang bisa dilihat semuanya, boleh nanti Bapak balas. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga belajarnya supaya nanti bisa segera kembali ke sekolah.
Amin. Amin. Pertemuan hari ini cukup sampai di ya. Amin. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini.